never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so Ya, Aifa judulnya apa? Ya, mau terjemahkan itu judulnya Bu Fani. Urgensi integrasi pemulihan lingkungan, biaya pemulihan lingkungan dalam sanksi pidana denda. Sanksi pidana denda. Ya, Ya Bu, isu hukumnya isu hukumnya tentang pencemaran lingkungan, tapi sanksi pidananya itu tidak ditegakkan. nggak ditegakkan. Itu isu hukum, legal isu menurut kamu? Apa ini? Sosiolegal atau empiris atau Empiris normatif. Empiris normatif. Iya, tertulis. Oke. Di metodenya mana? Metodenya nggak ada. Ada Bu. Dari jurnalnya kayak gitu, dari Formatnya. Iya, Yakin? yakin. Nggak ada metode penelitian. Nggak ada Bu. Atau kamu yang salah baca? Serius Bu? Enggak Bu. Coba lihat, pinjam di HP-nya. Ya, coba. Template berapa ini? Template 5. Coba saya lihat. Adanya diskusi. Dua. Ya, yang baru nih pertama Bu. Coba Tidak lihat. salah aja Bu. Introduction, discuss main heading of manuscript. Kemudian Conclusion conclusion langsung. referensi. Ya, discuss. Tapi ini sebenarnya bisa ditaruh di discuss, Pak. Ayo Bu, I don't know. Tidak ada apa-apa ya. Tapi kamu pernah ini ya, pernah kunjungi artikelnya atau jurnalnya ke sini? Pernah? Di Via Justitia nggak pernah? Oke deh. Isu hukum itu tahu? Ya, kayak apa dari di pidana, Legal isu? kekosongan, keangguran. Ya, di sini ada apa? Itu ada kayaknya enggak kabur deh pada Nggak kabur. Terus kalau nggak kabur apa? Kosong. kosong, enggak di situ diatur pada tengah kosongan itu tuh konflik norma Konflik norma antara undang-undang apa dengan undang-undang apa? ada Bu di situ. Iya, undang-undang nggak usah ini yang Undang-undang tentang lingkungannya apa nomor 80 apa tuh disebutkan di sana itu Ya, sanksi tentang apa? sanksi pidananya berapa, terus di undang-undang satunya beda sanksi pidananya tentang tentang apa itu normanya? Normanya berbicara tentang apa? pemulihan lingkungan Bu. Ya, gimana bunyinya? Pengertian pemulihan yang berbeda. Enggak, maksudnya di pasal 80 itu menyebutkan sanksi pidana, itu kan saya membahas tentang sanksi pidana denda. Disebutkan sanksi pidananya cuma sekitar 50 juta. Untuk kerugian berapa tuh? Untuk kerugian apa ya, kayak lingkungan, kerusakan lingkungan yang ringan itu cuma dikit Bu dendanya. Pas di satunya lagi ringan juga tapi lebih besar dendanya. Nah itu merujuknya nanti di peradilan itu kayak bingung tuh mau pakai yang ini apa yang ini. Itu dalam satu undang-undang atau bagaimana? Beda. Beda undang-undang. Iya. Ya, antara undang-undang apa? Undang-undang UU PPLH atau apa? Undang-undang tentang Iya, apa? UPP kayaknya. Tidak tahu. Undang-undang PPLH artikel 85.
Di sini Mbak, kamu nggak menyebutkan undang-undang yang kamu pakai. Iya Pak Bu. Saya translate yang mana? Sebenarnya mau pakai yang kemarin Bu artikelnya. Kayak kurang referensinya. Kurang referensinya ini. Ini maksudnya ditulis lagi footnote-nya. Oh, Bu, itu udah ketentuan dari yang Ibu kirim Bu. Iya, maksudnya kalau misalnya ada bukunya ya ditulis buku. Kalau nggak ada buku ya nggak usah dimasukkan. Iya. Rumusan masalahnya ada berapa di sini? Rumusan Tidak ada masalahnya. Bu. Saya ngikuti template Bu. Jadi rumusan masalah itu bisa ditulis di introduction. Ya, jadi kamu di introduction ini kamu bercerita. Saya cuma nulis tujuannya ada rumusan masalahnya. Nah, jadi di introduction itu isinya adalah hal-hal pokok yang menjadi sebab kamu meneliti ini. Alasan kamu, ya urgensinya apa sehingga kamu meneliti ini gitu loh. Terus apa? Permasalahan kalau misalnya nggak ada masalah ngapain ditulis? Itu urgensinya Bu. Ya apa? Urgensi tentang pemulihan lingkungan yang apa tuh kayak tinggi sebelah tuh Bu, sama kebijakan pemberian dendanya. Tinggi sebelah. Iya maksudnya. Coba gimana? Itu kan saya ngambil urgensi. Di sana ada apa ya, kayak kondisi darurat di mana mengharuskan pemerintah ini untuk bergerak untuk apa ya, sehingga dendanya tuh dijalankan Bu. Mbak, Yang tinggi sebelah tuh kayak kebijakan pemerintahnya tuh Bu. jadi kamu mau bahas kebijakannya atau apanya, atau sanksinya, atau dendanya nominalnya berapa? Sanksi denda tuh. Iya, sanksi denda. Mau bahas nominalnya atau bagaimana? Bahas kebijakannya. Iya. Kan tentang sanksi denda itu proses implementasinya itu kurang. Nggak benar. Kalau implementasi Mbak, itu nggak ada di undang-undang. Memang Iya terus. di undang-undang itu hanya ada normanya. Kalau implementasinya kamu mau cari di undang-undang manapun tuh nggak akan ketemu. Implementasi itu hanya ada di lapangan saja. Ya. Terus kalau kamu misalnya mau bilang kalau ini ada pertentangan, yang mana yang bertentangan? Ya presentasi bulan aja nggak maksimal Bu. Ya nggak apa-apa, nggak maksimal nggak apa-apa. Tapi kan kamu ngerti kan pembahasan kamu ini apa sebenarnya? Ya, Insyaallah Bu. ya coba dijelaskan ke saya secara singkat. Di situ adanya kayak kondisi gawat Gawat darurat. darurat yang mana ada terdapat proses pencemaran lingkungan, namun tidak ada apa namanya, sanksinya itu tidak dijalankan dengan benar. Biasanya terdapat 3 kategori dalam proses pencemaran lingkungan itu. Yang pertama itu kategori perusakan lingkungan, yang kedua itu penggunaan lahan secara salah, yang ketiga itu penghilangan kenaturalan dari lingkungan tersebut. Itu. Lalu masalahnya karena tidak ditegakkan gitu maksudnya, tidak dilaksanakan, tidak ditindak gitu ya. Nah, kira-kira menurut kamu adanya pencemaran dari 3 kategori itu dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh individu atau dilakukan oleh perusahaan? Nanti beda masalah tanggung jawabnya Mbak. Liability-nya nanti beda antara corporate dengan state-nya. Ada corporate liability, ada state liability. Iya. Iya, apa itu? Corporate itu perusahaan, state itu perorangan. State itu negara. Nah, gimana? Nah, kalau kamu nggak jelas objeknya, di sini sebenarnya siapa yang menjadi pelaku, ya kan? Kayaknya perorangan Bu, soalnya ada apa namanya tabel yang menjelaskan tentang berapa banyak pelanggaran yang dilakukan oleh itu sehingga dendanya. Nah, saya tanya sekarang, memang
hal apa yang dilakukan oleh manusia atau individu itu sehingga menyebabkan berkurangnya nilai atau fungsi dari alam itu sehingga butuh dipulihkan. Kan itu Bu, kayak proses pencemaran misalnya dari pertambangan kemarin bisa menyebabkan. Nah, ntar saya tanya, pertambangan itu siapa yang melakukan? Individu atau PT ya? Ya kan, sudah terjawab kan? Iya. Nah, terus gimana? Kamu kan bilang tadi individu. Tapi Perilaku kan individu. perusahaan itu terdiri dari beberapa individu. Dari beberapa individu memang, tapi nanti pertanggungjawabannya beda, Mbak. Ada CSR, ada corporate social responsibility-nya nanti. Ada pencemar membayar. Nah, kalau pencemar membayar itu tidak dilakukan atas aktivitas pribadi, tapi kalau pencemar membayar itu dilakukan berdasarkan aktivitas pabrik, perusahaan, PT. Itu pencemar membayar. Jadi kalau manusia pribadi itu nggak bisa melakukan pencemar membayar, artinya memulihkan. Itu bukan tugas Kalau dari. kayak kasus yang pakai tahu itu kan dimiliki perorangan. Nah, itu sudah dalam badan usaha tapi kan? Iya, itu badan usaha. Ada badan hukum, ada badan usaha. Nanti secara menekok. Iya, jadi nanti pertanggungjawabannya beda, Mbak. Subjek hukumnya kan ada dua. Nah, terlek sama satu. Badan hukum. Ini subjek hukum. Iya, nah terlek sama Persen. reh Nggak tahu Bu. person. Persen. Ya. Jadi gimana ini? Mau pakai yang mana? Badan hukum. Badan hukum. Perusahaan. Ya. Jadi nanti recovery-nya ya, perbaikannya terhadap environmental ini dilakukan oleh siapa? Oleh badan hukum, oleh perusahaan yang Oleh pelaku usaha ya. Kemudian dari sini kamu kan sudah tahu nih yang bertanggung jawab itu siapa, yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum itu siapa. Sekarang saya tanya normanya. Ya kan? Saya tanya normanya. Kira-kira ada nggak norma yang menyatakan bahwa perusahaan harus memulihkan kembali? nggak harus, tapi adalah sebuah kewajiban apabila dia sudah terjun ke masyarakat dan membuat lingkungan masyarakat itu. Nggak harus. Maksudnya nggak mas ada norma lingkungan Bu, nggak ada tuh Bu. Kalau norma kan setahu saya nih, sebagai saya orang awam ada 4: hukum, agama, susila, sama apa satu norma nih? Norma. Tahu norma ya? Hah? Tahu norma kan? Iya, suatu aturan di dalam masyarakat. Sebelum ada pasal per pasal itu harus ada apa dulu? Norma. Ya, ada norma, ya kan? Jadi yang tertuang di dalam pasal-pasal itu namanya norma. Berarti norma termasuk norma yang Ya, itu kan norma hukum. ya, Ya kan? Apa yang tidak diperbolehkan, apa yang diperbolehkan, apa yang dilarang, itu kan norma. Sama halnya di dalam hukum apapun, hukum lingkungan, hukum korporasi, hukum tindak pidana korupsi, ya semuanya di dalamnya pasti ada norma dan itu ada larangan, ada perintah, ya, ada sanksi. Ya, kalau seperti ini, saya tanya kira-kira ada nggak norma yang mengatakan bahwa pelaku usaha atau corporate itu harus memulihkan kembali lingkungan hidup ke keadaan yang semula? kalau ada yaitu pencemaran membayar tadi. Nah itu Mbak, ada Mbak di UU PPLK itu kan di pasal 2 itu kan sudah ada asasnya, salah satunya pencemar membayar. Itu kan pencemar membayar itu kan recovery, pemulihan. Bentuk ya Bu, bentuk pemulihannya. Iya, Siap. ya kan? Iya. Jadi pemulihan itu harus mengembalikan fungsi dan juga nilai dari lingkungan itu ke keadaan yang semula kan?
yang awalnya misalnya di sana itu bisa tumbuh pohon pisang. Nah setelah adanya aktivitas itu pohon pisang nggak bisa tumbuh. Nah gimana caranya pelaku usaha bisa mengembalikan keadaan itu? Kan sekarang banyak inovasi dulu. Nah itu entah itu mau pakai tidak bisa ditanam di dalam pot, kan memanfaatkan kayak dalam pot, tanaman buah dalam pot gitu. ya. Tapi kan fungsi dari alam itu kan Iya. berkurang nantinya kan kalau misalnya Berubah. itu sudah rusak. Nah nanti itu tugas dari pelaku usaha. Iya Bu. Kemudian side effect dari ini Mbak, criminal sanction fines apa? Sanksi pidana denda. Ya, Side effect itu efek samping, dampaknya gitu. dampak utama. Ya itu membuat pelaku usaha jadi menentengkan tentang kerusakan lingkungan tadi. Karena mereka sudah tidak majer. Oh gitu, jadi itu ya dampak buruknya gitu ya dari. Menentengkan kerusakan lingkungan itu sendiri. Padahal Jadi mereka yang tinggal membayar denda, Iya. mereka bisa lolos dari kewajiban untuk memulihkan, untuk recovery. itu ya. Bisa jelaskan ke saya kira-kira apa sih perbedaan antara ganti rugi dengan denda? Kalau denda itu diberikan emang kayak orang ini salah, kamu harus bayar denda. Kalau ganti rugi masih padu Bu. Sama, yakin sama. Ganti rugi tuh kayak uang ini bukan uang juga, yang diberikan kepada seseorang itu untuk kewajibannya harus wajib. Kalau ganti rugi, Kalau ganti rugi nggak bakal wajib, kan terserah orang yang mau ganti berapa. terserah orangnya mau ganti berapa. Kira-kira di dalam hukum pidana ada ganti rugi nggak? Nggak ada. Nggak ada. Denda ada. Denda adanya. Kalau di dalam hukum perdata ada ganti rugi? Denda Nggak ada. Denda ada? ada. Ada. Jadi kalau misalnya kamu wan prestasi, itu kamu nggak ada pemenuhan prestasi ganti rugi. Oh, iya Bu. Ya kan? Ada berarti di hukum perdata. Nah, gini Mbak. Jadi antara denda dengan ganti rugi itu beda. Pada prinsipnya, kalau ganti rugi itu yang dibayar adalah pokoknya. Jadi biaya pokok full 100% itu dibayar. Kalau denda itu bukan bagian pokok yang diperjanjikan. Jadi denda itu adalah kena cas gitu ya, punishmentnya. Jadi dendanya itu adalah biaya tambahan dari biaya pokok. Kalau dua-duanya yang dikenakan berarti dia harus membayar ganti rugi ditambah denda. Berarti full ditambah kasnya Denda. Jadi dia misalnya kamu punya hutang ya ke saya 50 juta. Selain kamu membayar hutang ke saya 50 juta, kamu juga kena denda 20% karena telat bayar. Nah gitu sama. Jadi tapi di dalam hukum pidana itu nggak ada yang namanya ganti Ganti rugi. rugi, Yang iya. ada itu denda. Iya. Ya. Jadi kalau yang ini masuk ke pidana atau perdata? Pidana. Masuk Iya, pidana. tidak pidana. Oke. Kira-kira ini bisa diselesaikan dengan cara perdata atau tidak? Pemulihan ini. Kalau cara perdata perorangan gitu. Dan kalau perdata itu soalnya di sana sudah tertulis sanksi pidana. Iya, enggak. Kira-kira bisa atau tidak? Saya pengen tahu jawaban kamu. Nggak bisa ini. Kalau sudah pidana kan nggak bisa perdata. Kalau di perdata masih bisa pidana. Oke. Bedanya perdata sama pidana? Kalau pidana itu kayak yang dari tindak kriminal itu masuk pidana. Kalau di perdata itu kayak lebih ke permasalahan perorangan. Lebih ke permasalahan perorangan. Iya, personal dan personal. Personal dengan personal. Kalau pidana antara personal dengan negara. Misalkan kalau di pidana ada jaksa penuntut umum, di pengadilan. Kalau saya tanya gini, misalnya ya, di ini saya bicara perdata dulu ya. Saya bicara perdata. Kalau misalnya ada perjanjian antara person to badan, itu bisa nggak?
Bisa. 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 Berarti perjanjian ini ada di dalam pidana apa perdata? Perdata. Ya kan? Iya. Jadi tidak melulu individu satu orang. Iya. Ya kan? Perusahaan dengan perusahaan sama-sama bisa melakukan sebuah kesepakatan, perikatan, ya kan? Iya. Berarti tidak hanya menyangkut satu orang individu. Iya, Bu. Yang privat apanya kira-kira? Apa yang di Perdata, yang privat itu apanya? apanya, Bu? Yang private di Katanya kamu kan kalau di perdata itu adalah menyangkut hal-hal yang bersifat pribadi, Iya. ya kan? Yang private itu apanya? undang-undangnya, Bu. Kenapa Lebih ke undang-undang? itu kan DW itu mengatur tentang itu dulu permasalahan orang tuh. Iya memang orang sama subjek hukum perusahaan atau person itu juga dianggap orang. Gimana maksudnya? Permasalahan orang yang seperti apa? Ya kayak kalau mau cerai itu, Bu. Iya. Terus kayak batalnya perjanjian itu kan diatur di perdata juga. Ya, itu. Gimana nih? Jadi di dalam hukum perdata itu kan ada asas pacta sunt servanda ya. Bu, tidak tahu, Bu. Tidak pernah dengar. Pernah nempuh hukum perdata nggak? Iya, Iya. Di biasanya dalam- Pak Arif, Bu. Jadi kayak Nggak gini, karena di dalam hukum perdata itu ada kebebasan bagi kedua belah pihak untuk membuat undang-undangnya sendiri, dan undang-undang itu hanya berlaku bagi para pihak yang mengikatkan dirinya terhadap perikatan itu. Jadi undang-undang yang telah dibuat, klausul-klausul yang telah dibuat itu tidak berlaku kepada orang lain di luar perjanjian itu. Itu yang dimaksud dengan private. Jadi hal-hal yang bersifat tidak menyangkut banyak orang. Ya gitu ya. Jadi hanya orang-orang tertentu yang menundukkan diri dalam perikatan itu, dalam perjanjian itu, maka dia yang harus tunduk dalam aturan itu, aturan mainnya gitu ya. Beda dengan hukum pidana. Kalau hukum pidana baik itu delik aduan maupun itu delik biasa, itu semuanya berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia gitu ya. Oke, kesimpulannya nih Pak. Jadi kesimpulan yang dapat saya tangkap di sini adalah bahwasanya suatu perusahaan atau badan hukum itu wajib atau harus membayar denda berdasarkan undang-undang usaha asas pencemaran budaya. Dan saya menyarankan untuk tidak merusak lingkungan karena kita itu berasal dari lingkungan itu sendiri. Ya, oke. Satu lagi, sebagai anggaplah gini, orang hukum ya, sebagai orang hukum. Ya, mahasiswa fakultas hukum kan orang hukum berarti ya. Sebagai mahasiswa fakultas hukum, sebagai nanti akan menjadi alumni fakultas hukum. Apa yang bisa kamu lakukan untuk yang katanya kamu itu biar bisa terlaksana? Pencemar membayar itu biar bisa dilaksanakan oleh para pelaku usaha itu apa? Dari sisi hukum loh ya, jangan saya nggak mau nanti dari sisi non teknisnya, dari sisi teknisnya saya nggak mau dari sisi itu. Misalnya gini, Bu, kalau katanya saya itu melakukan sosialisasi terlebih dahulu agar pelaku usaha tuh ngerti dan tahu bagaimana caranya nanti untuk menegakkan dan juga agar nggak merusak lingkungan itu. Dan kedua, melalui jalur mitigasi langsung, kayak harus ditegakkan untuk sanksi pidana itu. Untuk sanksi pidananya. Jadi selain harus memenuhi unsur-unsur, juga harus ya penegakan itu harus digalakkan dulu. Nah nanti saya amin kalau pas jadi insya Allah kayak mau gitu berkontribusi untuk menegakkan lingkungan ini biar gak rusak ini. Oke. Mbak Nafa. Ya, kira-kira Mbak ya, di dalam dunia hukum ya, di dunia hukum itu apa
apakah dimungkinkan bagi kita itu melakukan upaya-upaya sosial Iya. seperti yang tadi disebutkan, contohnya harus dilakukan sosialisasi dan lain sebagainya, ya kan? Apakah dengan seperti itu tujuan hukum akan tercapai? Enggak, Bu. Enggak juga. Maksudnya kayak meminimalisir tuh. Oh, Kayak sosialisasi tuh apa ya? Upaya pertolongan pertama dah gitu anggapnya untuk pelaku usaha itu biar tahu dan biar mengerti tentang kerusakan lingkungan ini juga dapat menimbulkan efek bukan hanya untuk lingkungannya tapi juga untuk manusianya gitu. tujuan hukum itu yang kamu tekankan di sini apanya? Yang mana? Dari 3 tujuan hukum itu? Kemanfaatan sih. Kemanfaatan, manfaat dari hukum, ya. Iya. Kalau seperti ini menurut kamu dengan tidak ditegakkannya bagi para pelaku pencemaran lingkungan hidup itu, menurut kamu hukum itu tidak bermanfaat, gitu ya? Iya menurut artikel itu. Apanya menurut artikel itu? Ini kan yang kamu tulis. Iya. Berarti kalau kamu menurut artikel ini, berarti kan artikelnya orang lain. Enggak, Bu. Ya kan? Jadi itu aja kopi. Ya enggak, justru memang harus motif. Tapi kan kalau dari keseluruhan kan kamu kan yang menulis. Ya. Iya, Bu. Kira-kira kemanfaatannya. Iya, kan itu apa kalau pas sanksi pidana dendanya nggak ditegakkan kan artinya tidak ada kemanfaatan langsung gitu buat lingkungannya juga rusak sama ya kerugian lingkungan juga kita semua. Bu, saya nggak bisa nih, Bu. Oh, ini kenapa? Keran. Ya udah, duduk Mbak.